Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam mempelajari cabang ilmu usulul fiqhi. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan kitab yang pertama dari silsilah kita dalam cabang ilmu ini, yaitu dalam membaca risalah Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat demi nikmat demi nikmat demi nikmat yang terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan dan karuniakan kepada kita. Ya. Di balik nikmat-nikmat besar yang lainnya, apa yang kita berada di atasnya saat ini di antara nikmat yang terbesar juga yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita, yaitu kesempatan untuk terus menerus bisa berada dalam majelis ilmu. Belum lagi yang kita pelajari adalah ilmu-ilmu alat yang penting, dari menyelesaikan satu risalah ke risalah berikutnya, dari kitab kepada kitab berikutnya. Ini nikmat tersendiri. Taib, dan insyaallah ta'ala setelah silsilah yang pertama, kita akan masuk ke dalam silsilah yang berikutnya, yaitu dengan membaca kitab atau matan, terlebih khususnya matan al-waraqat. Matan al-waraqat, ini karya Al-Imam Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala, yang ma'ruf dengan lakopnya atau gelarnya, atau Imamul Haramain, Imam dua negeri haram. Kitab ini juga termasuk kitab yang paling masyhur. Kitab ini juga termasuk dari kitab yang paling masyhur, terutama dalam cabang ilmu usul al-fiqhi. Dan ini termasuk kitab dari ulama mutaqaddimi. Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah, yang termasuk ulama yang lahir dan wafat di tahun 400-an Hijriah, termasuk ulama-ulama terdahulu. Adapun syarah Al-Usul min Ilmi Usul atau matan Al-Usul min Ilmi Usul, ini karya ulama muasirin zaman sekarang ya. Adapun kitab ini insyaallah ta'ala yang kita baca, Waraqat, adalah kitab dari ulama mutaqaddimin yang lahir dan wafat tahun 400-an Hijriah. Dan insyaallah ta'ala kita akan sedikit membaca biografi dari beliau rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk dalam matan kitab, ada baiknya kita sedikit membaca tentang tarjamah atau biografi dari penulis rahimahullahu ta'ala, sebagai bentuk pengenalan kita terhadap beliau, dan juga sedikit kita jelaskan tentang kitab beliau yang ingin kita baca insyaallah ta'ala. Adapun muallifnya, nama beliau Asy-Syaikh Abul Ma'ali, kunyahnya Abdul Malik. Abul Ma'ali Abdul Malik ibn Abdullah. Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad. Jadi dia Al-Imam Asy-Syaikh Al-Imam Abul Ma'ali Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala.
beliau dinisbahkan kepada kota Juwain. Nah, ini di pesisir negeri Naisabur. Tahu Naisabur tuh? Banyak imam yang lahir di Naisabur. An-Naisaburi rahimahullah. Siapa kira-kira? Imam Muslim An-Naisaburi. Kan? Abu Abdullah Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Ini negeri Naisabur ini, kota Naisabur. Nah, Juwain dia di pesisir dari kota Naisabur. Nah, ini Imam Al-Juwaini rahimahullah. Beliau lahir pada tahun 419 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 419 Hijriah. Dan di awal kali beliau menuntut ilmu, beliau belajar langsung dari ayahnya. Beliau belajar langsung dari ayahnya. Siapa itu? Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf ibn Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad Al-Juwaini An-Naisaburi. Kemudian setelah beliau beranjak dewasa, beliau mulai melakukan perjalanan atau rihlah ke negeri-negeri untuk mencari ilmu tentunya. Dan negeri yang paling pertama beliau rihlah kepadanya adalah negeri Baghdad. Kemudian setelah beberapa tahun lamanya, beliau rihlah berpindah ke negeri yang lainnya. Beliau beranjak ke negeri Makkah. Kemudian beliau tinggal di sana selama 4 tahun lamanya. Dan di Makkah tentunya selain beliau belajar, beliau mengajar. Karena beliau termasuk orang yang sudah hidup di lingkungan ilmu sejak kecilnya. Diajar oleh bapaknya, kemudian setelah itu dia rihlah ke negeri Baghdad. Setelah beliau berilmu, beliau pergi ke negeri Makkah. Untuk apa? Belajar dan juga mengajar. Bahkan beliau diangkat menjadi mufti di negeri Makkah. Dan beliau tinggal di sana selama 4 tahun lamanya. Kemudian selama beliau tinggal di Makkah, beliau juga sering berkunjung ke Madinah. Dan di Madinah juga beliau punya wazifah, tugas yang sama. Tatkala beliau di Makkah menjadi seorang mufti dan pengajar. Oleh karena itu, dari sinilah beliau dijuluki Imam Al-Haramain, Imam 2 negeri haram. Bukan karena lahir dan besarnya beliau di 2 negeri haram, bukan. Sebagaimana kita tahu kan, namanya laqab atau nisbah itu kadang kepada apa? Negeri, tempat tinggal, tempat lahirnya, tempat besarnya. Kalau beliau tidak. Beliau digelari dengan Imamul Haramain bukan karena lahir dan besarnya di Haramain, tapi karena beliau apa? Menjadi imam di negeri itu. Makanya dilaqabi Imamul Haramain. Imamnya 2 negeri haram, Makkah dan Madinah. Kemudian setelah itu beliau pun pulang ke negerinya. Di mana negerinya beliau? Di Juwain, Naisabur. Kemudian pemerintah kota di saat itu, di kala itu membangunkan madrasah, sekolah untuk beliau, dan beliau sendiri yang membinanya, sekaligus menjadi pengajar di dalamnya. Dan disebutkan oleh para ulama dahulu, tatkala beliau menjadi pengajar di negerinya Naisabur, banyak dari kibarul ulama yang menjadi murid-murid beliau di waktu itu. Kemudian beliau pun wafat pada tahun 478 Hijriah. Pada tahun 478 Hijriah. Di negeri beliau sendiri, tempat lahir beliau, negeri Naisabur, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan beliau ulama mutaqaddimin,
yang dikenal dengan ilmu beliau, dan beliau juga punya banyak muallafat, banyak karangan-karangan dalam berbagai macam bidang ilmu. Dan di antara karangan beliau yang paling terkenal, kitab yang kita bacain, Al-Waraqat fi Usulil Fiqh. Dan beliau juga di usul fikih adalah ulama yang terkenal. Dan beliau tidak hanya punya kitab Waraqat ini saja. Beliau juga punya kitab usul fikih yang lain yang lebih tebal dan lebih luas daripada Waraqat, yang dinamakan Al-Burhan. Ini kitab beliau juga. Dan banyak lagi dari muallafat atau dari karangan-karangan beliau rahimahullahu ta'ala. Dan ada satu hal yang perlu dititik beratkan di sini, juga disebutkan oleh para ulama yang mentarjamah, memberikan biografi terhadap beliau. Beliau Al-Juwaini rahimahullah adalah seorang ulama yang pernah tersentuh dengan pemikiran-pemikiran ahlu kalam. Pernah tersentuh dengan pemikiran-pemikiran ahlu kalam. Terutama di awal beliau rahimahullah menuntut ilmu. Dahulu beliau bahkan pernah berpemahaman seperti pemahaman orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah, khususnya dalam bab asma wa sifat. Maka sedikit banyaknya beliau tersentuh dengan pemahaman mereka. Makanya jangan heran ketika dalam muallafat beliau, dalam tulisan-tulisan beliau akan ada hal-hal yang mungkin mengisyaratkan ke sana. Hanya saja alhamdulillah beliau di akhir hidupnya beliau rujuk kepada manhaj salaf. Beliau rujuk kepada manhaj salaf, yaitu salafus saleh tentunya, yang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam majmu' fatawanya. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan dalam syarahnya tentang Waraqat, dalam tarjamah beliau, kata beliau, bahkan telah datang takrir atau tasrih, penjelasan atau kalam dari beliau sendiri yang mengisyaratkan akan rujuknya beliau kepada manhaj salaf. Kata beliau, qala al-Imam al-Juwaini rahimahullah, dan yang dinukil dalam Syiar A'lamun Nubala, kata Al-Juwaini rahimahullah, walladzi nartadhihi ra'yan, dan yang kami ridhai sebagai pendapat yang kami pegang, wa nadinullaha bihi aqdan, dan yang dengannya lah kami menjadikannya pedoman untuk beragama kepada Allah secara akidah, ittiba'u salafil ummah, nah itu berpegang teguh dengan salafil ummah. Paham ini? Nah, ini kalimat yang mengisyaratkan akan rujuknya beliau rahimahullah kepada manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Adapun kitab yang akan kita baca berjudul Al-Waraqat fi Usul Al-Fiqh. Waraqat dalam cabang ilmu usul fikih. Kitab ini kitab yang masyhur. Kitab yang masyhur, bahkan dijadikan pegangan dalam cabang ilmu usul fikih. Dan hal itu bisa kita lihat dari apa? Syuruhatnya. Syarah-syarah yang memaparkan tentang kitab ini. Disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair rahimahullah dalam syarahnya terhadap Waraqat yang berjudul Tahbirus Safahat. Ada kurang lebih 7 syarah yang mensyarah kitab ini. Dan di antara syarah yang paling awal, yang termasuk syarah-syarah paling awal yang memaparkan tentang kitab ini adalah syarahnya Abul Ma'ali, syarahnya Al-Imam Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli Asy-Syafi'i.
Ini termasuk syarah yang paling pertama. Dan syarah ini lagi, banyak lagi ulama yang mensyarahnya. Banyak lagi ulama yang mensyarahnya. Kalau bukan mensyarahnya, dia tahqiq atau berikan hasyiah. Ini termasuk syarah yang paling pertama. Dan syarah ini syarah yang ringkas. Beliau hanya menjelaskan tentang kata-kata yang rumit dalam warakat ini. Dan di antara syarah juga, syarah beliau sendiri, syarahnya Syekh Abdul Karim Al-Qudair, syarah yang cukup luas, sekitar 500 sekian halaman. Dan beliau termasuk dari ulama muasirin di zaman sekarang, dan beliau masih hidup, hafizahullah taala wa ra'ah. Dan di antara syarah yang paling masyhur, syarah Asy-Syaikh Dr. Abdullah bin Salih Al-Fauzan. Syekh Dr. Abdullah bin Salih Al-Fauzan. Ini di antara syarah yang paling masyhur, dan beliau juga termasuk dari ulama muasirin zaman sekarang. Ini buku kitabnya yang saya pegang. Ini di antara syarah yang masyhur. Bahkan para ulama termasuk Syekh Abdul Karim Al-Qudair yang mensyarah warakat dalam 500 halaman, beliau mentazkiyah buku ini. Beliau mengatakan buku ini di antara buku yang paling bagus dalam syarah warakat. Kenapa? Karena beliau syarah dengan ringkas, tapi mencakup seluruh pembahasan atau setiap masail yang terkandung di dalamnya. Ini dia. Dan insyaallah taala yang akan kita baca adalah matannya. Hanya saja tentunya saya pribadi akan mengambil dari beberapa syarah tentunya, tapi yang menjadi pegangan saya pribadi adalah syarah warakat, syarah Syekh Abdullah Fauzan hafizahullah. Dan Abdullah bin Shalih Al-Fauzan bukan anaknya Syekh Shalih Fauzan ya. Ini banyak yang salah sangka. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan orang lain. Kalau Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Fauzan Al-Fauzan. Nah ini, kalau ini Abdullah bin Shalih Al-Fauzan langsung. Saleh yang dimaksud bukan Syekh Shalih Fauzan. Hanya sama saja anunya. Lakopnya Al-Fauzan. Paham ini? Jangan kira antum kira sama. Umurnya ini bahkan sama tuanya dengan Syekh Shalih Fauzan. Jangan sampai antum salah sangka bilang anaknya Syekh Shalih Fauzan itu. Baik, sekarang kita masuk insyaallah taala dalam matan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Abdul Malik Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala, Abul Ma'ali rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Di sebagian tabah atau cetakan ada yang menambahkan muqaddimah dengan hamdalah dan salawat, tapi wallahu ta'ala alam di kebanyakan tabah, kebanyakan cetakan dinukilkan bahwa beliau hanya mencukupkan dengan basmalah. Nah, jangan heran ya, karena di sebagian cetakan atau sebagian syarah mungkin antum akan dapatkan salawat dan hamdalah. Hanya saja di kebanyakan tabaat atau cetakan, di kebanyakan syarah dan ta'liq, beliau hanya cukupkan dengan basmalah. Dan ma'ruf ya, seorang muallif atau musannif, pengarang buku, di dalam mengarang kitabnya, tatkala mereka memulai dengan basmalah, maka ini tiada lain disebabkan oleh beberapa sebab yang sudah sering kita sebutkan, bahkan kita sebutkan di kitab-kitab sebelumnya dan di pelajaran yang lain. Di antaranya iktidaan bi kitabillah, mengikuti kitabullah Al-Karim, ini Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka setiap surahnya dengan basmalah. Yang kedua, ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, sebagaimana datang dalam riwayat Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yuftatahu aw la yubtada'u bil basmalati fahuwa abtar, ay mamhukul barakah." Setiap perkara yang memiliki keutamaan yang tidak dimulai dengan basmalah,
maka perkara tersebut abtar. Apa itu abtar? Mamhukul barakah, tidak berberkah. Hanya saja hadits ini dhaif. Tapi bersamaan dengan dhaifnya, para ulama menguatkannya dengan apa? Datangnya sunnah beliau al-fi'liyah, di mana beliau yang kita ketahui di setiap penulisan atau tulisan yang beliau tuliskan, seperti risalah, persuratan yang dulu beliau kirim kepada raja-raja di negeri-negeri kafir, beliau memulai selalu dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah mencukupkan kita. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ini bukan hanya sunnah Nabi kita Muhammad alaihissalam, bahkan sunnatul anbiya, sebagaimana yang dinukilkan dari Sulaiman alaihissalam, yang Allah maktumkan di dalam Al-Quran. Tatkala Nabi kita Sulaiman alaihissalam menuliskan risalah kepada Ratu Balqis, apa Nabi Sulaiman katakan? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, ini mengikuti sunnah para salaf. Mengikuti sunnah para salaf, khususnya para musannifin dan muallifin, para pengarang-pengarang kitab. Dan ini dinukil kesepakatan sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Hafidh, pemilik syarah Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sahib Fathul Bari. Dalam muqaddimahnya kata beliau, wa qad ittafaqa amalul musannifin biiftitahi rasailihim al-ilmiyah bil basmalati atau kama qala rahimahullah. Kata beliau, dan sungguh telah sepakat amalan para musannifin, para pengarang kitab, untuk memulai risalah dan kitab karangan mereka dengan basmalah. Ini ittafaqa, dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Taib, kemudian basmalah itu sendiri tiada lain disebutkan sebagai bentuk isti'anah dan tabarruk, memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, juga pertolongan darinya. Ya, karena sebagaimana yang kita tahu, kita sebagai manusia tidak punya kemampuan. Ya kan? Kita hanya bisa berusaha. Tidak lain Allah Subhanahu wa taala lah yang membantu kita setiap hamba dalam mewujudkan apa yang kita inginkan. Oleh karenanya, ba pada kata bismillah yang disebutkan oleh para ulama, ba al-isti'anah. Ba yang bermakna isti'anah. Apa maksudnya? Ada kalimat isti'anah yang ditakdirkan di dalamnya. Makanya kata para ulama, bismillah ini maknanya bismillahi asta'inu. Dari mana diambil? Dari ba. Ba al-isti'anah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, asta'inu, aku mohon pertolongan. Nah ini diantara fawaid atau faidah dari basmalah. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, hadhihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi, wa dhalika muallafun min juz'aini mufradain, ahaduhuma usulun wal akharu al fiqhu. Kata beliau rahimahullahu taala, ini adalah waraqat yang mencakup atas pengetahuan terhadap fasl-fasl atau pasal-pasal dari ilmu usul fikih. Dan yang demikian itu, yakni usul fikih, muallafun, itu tersusun min juz'aini mufradain, dari dua juz', dua kata yang mufrad, nanti akan lewat. Ahaduhuma, yang pertama adalah usul, wal akhar, dan yang kedua adalah fikih. Ucapan beliau hadhihi ini disebutkan oleh para ulama, yang dimaksudkan dengan ini adalah kitab yang beliau tuliskan, maksudnya risalah ini, hadhihi risalah. Paham ini? Kemudian kata beliau waraqat, ini jamak dari waraqah. Apa artinya waraqah? Kertas. Berarti kalau waraqat sekumpulan kertas.
Kemudian kata beliau ala ma'rifati fusulin. Fusul jamak dari fasl. Fusul jamak dari fasl. Dan fasl ini adalah potongan dari bab yang tersendiri darinya. Potongan dari bab yang tersendiri darinya. Adapun bab maka dia lebih umum. Paham ini fasl? Jadi dia fasl itu adalah potongan dari bab. Ma'rifah. Tidak ada. Langsung ala fusulin min usul fikih. Baik, garis bawah. Nah, fusul. Makanya saya langsung syarah fusul. Fusul jamak dari fasl. Dan fasl dia qit'atun minal bab. Potongan dari bab. Kalau antum lihat kitab pasti ada babnya. Nah, setiap dari bab pasti ada faslnya. Dia adalah potongan dari bab yang tersendiri atau yang bersendiri darinya. Maksudnya dia bukan dari bab. Dia bukan bab, tapi dia bagian dari bab. Kalau bahasa kerennya sekarang dia subbab. Paham subbab? Jadi bab itu kadang terbagi lagi. Pembagian ini namanya subbab atau dalam bahasa Arabnya namanya fasl. Jadi fasl ini adalah potongan dari bab yang bersendiri darinya. Tashtamilu ala masaila, yang dimana setiap fasl ini pasti mengandung beberapa masalah. Sudah berapa kita punya ini? Ada fasl, ada bab, ada masail. Maka bab lebih umum daripada fasl. Adapun masail atau masalah lebih khusus daripada fasl. Adapun kitab, ini faedah saja. Kitab ini lebih umum daripada semuanya. Kenapa beliau bawakan ini? Beliau mengisyaratkan kepada satu hal, yaitu uslub para ulama dalam menulis kitab. Dalam suatu kitab, para ulama itu kadang membaginya menjadi beberapa bagian. Bagian yang paling besarnya dinamakan kitab. Kemudian dalam setiap kitab ada namanya bab. Kemudian dalam setiap bab ada namanya fasl. Dan dalam setiap fasl ada namanya apa? Masail atau masalah. Nah ini. Sekarang kata beliau, warakat ini adalah selembaran kertas yang mencakup tentang apa? Fasl-fasl min usulil fikhi, dari pembahasan ilmu usul fikih. Disebutkan oleh para ulama, maksudnya apa? Beliau ingin menerangkan kepada para pembaca bahwa kitab ini adalah kitab yang ringkas tapi mencakup pembahasan yang sangat luas. Paham ini? Kenapa? Pertama dari takbir beliau warakat. Kitab ini hanyalah sejumlah selembaran kertas, tidak banyak. Kenapa beliau bawakan dan namakan seperti itu? Supaya menghilangkan rasa malas. Antum tahu apalagi kita ini mubtadiin, pemula. Coba antum kalau belajar nahwu langsung kotor nada. Atau langsung alfiyah, kitab besar. Atau anggaplah antum baca kitab, tapi langsung antum baca apa? Bulughul Maram misalkan. Sudah hadis tebal lagi. Paham ini? Makanya beliau takbir dengan warakat. Ini hanya selembaran, sekumpulan dari selembaran kertas saja. Maksudnya apa? Tidak susah dan tidak banyak. Paham ini? Yang bersamaan dengan ringkasnya dia sudah mencakup fusul. Paham ini? Cabang-cabang dari pembahasan ilmu usul fikih. Kemudian kata beliau, wadzalika, dan yang demikian itu yakni usul fikih muallafun, tersusun min juz'ain mufradain, dari dua bagian mufrad. Apa itu? Yang pertama usul dan yang kedua fikih. Apa maksudnya? Sekarang beliau sudah mulai ingin masuk ke dalam definisi usul fikih. Setelah beliau sedikit memperkenalkan tentang bukunya, beliau sudah mulai mengisyaratkan dan ingin masuk ke dalam definisinya. Namun sebelum itu, kita perlu tahu bahwa usul fikih ini yang kita mau definisikan
dia adalah nama yang terkandung dari dua kata. Apa itu? Mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhafnya usul dan mudhafun ilaihnya fikih. Kenapa harus kita jelaskan itu? Karena suatu nama tidak bisa kita definisikan. Paham ini? Apalagi kalau dia tersusun dari dua kata, kecuali kita definisikan setiap dari kedua katanya. Ini kaidah di antara para ulama. Kata yang murakkab itu tidak bisa kita definisikan, kecuali kita mendefinisikan setiap dari katanya. Sama seperti usul fikih. Tidak bisa kita definisikan usul fikih secara langsung, kecuali kita tahu dulu apa maknanya usul dan apa maknanya fikih. Makanya beliau isyaratkan dulu bahwa usul fikih dia adalah nama yang tersusun dari dua kata. Satu usul dan satu fikih. Paham ini? Barulah setelahnya qala rahimahullah fal aslu. Maka asal, baru beliau masuk dalam mendefinisikan usul fikih. Beliau mulai dengan mendefinisikan usul dulu, baru kemudian beliau mendefinisikan al-fikhi. Hanya saja sebelum itu kita perlu tahu ucapan beliau di sini, min juz'aini mufradain. Kata beliau, usul fikih ini tersusun dari dua kata yang mufrad. Perhatikan, mufrad di sini bukan lawannya musanna dan jama'. Tapi mufrad di sini lawannya murakkab. Nah ini sama saja kalau kita katakan usul fikih dia tersusun dari juz'ain, dua bagian yang mufradain, ghairu murakkab, yang tidak tersusun. Kenapa? Karena kalau kita menganggap mufrad ini lawan dari jama', perhatikan itu kalimat usul. Usul apa ini? Jama' atau mufrad? Jama'. Kenapa beliau katakan dua juz' yang mufrad? Perhatikan, mufrad di sini lawan dari murakkab, bukan lawan dari musanna dan jama'. Kesimpulannya kata beliau, buku ini hanyalah selembaran kertas saja. Maksudnya tidak banyak dan tidak luas, melainkan buku yang ringkas. Tapi bersamaan dengan ringkasnya, dia sudah mencakup fusul, banyak pasal-pasal dalam pembahasan ilmu usul fikih. Ini. Ini pertama pengenalan tentang kitabnya. Kemudian kata beliau, dan usul fikih tersusun dari dua kata yang tidak murakkab, yaitu usul dan fikih. Barulah setelahnya kata beliau, fal aslu, maka aslu mufrad dari usul. Ini sekarang sudah kita mau definisikan tentang usul fikih, tapi dari sisi mufradainya. Ini. Sebagaimana yang datang di kitab sebelumnya. Para ulama mendefinisikan usul fikih dari dua sisi. Pertama dari sisi kedua mufradnya, kemudian dari sisi susunan katanya. Sekarang dari sisi dua mufradnya. Kata beliau al-aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Dan asal dia adalah apa yang dibangun di atasnya selainnya. Ini sudah berlalu ya di usul min usul. Seperti apa? Contoh yang paling ma'ruf dicontohkan oleh para ulama seperti aslul jidar. Asalnya tembok. Berarti kalau asalnya tembok, apa asalnya tembok? Pondasi. Kenapa dikatakan pondasi asal dari tembok? Karena pondasi yubna alaihi ghairuhu. Dibangun di atas pondasi itu selainnya. Apa itu selain tembok? Selain pondasi? Temboknya. Sama juga seperti apa? Akar pohon. Ini asal dari batang dan cabangnya serta daun dan buahnya. Kenapa dia dikatakan asal? Karena dibangun di atasnya selainnya. Apa yang dibangun di atas akar? Itu semuanya. Batangnya, dahannya, ya kan? Rantingnya, buahnya, daunnya. Pahamin asal. Maka kata beliau al-aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Apa yang dibangun di atasnya selainnya. Hanya saja sebagian ulama ada yang mengomentari dari definisi ini. Kenapa? Sebagian ulama ada yang mendefinisikan asal
ma yatafarra'u minhu ghairuhu. Apa yang bercabang darinya selainnya. Kenapa? Karena ada asal yang lain dinamakan asal, tapi apa yang ada di atasnya itu tidak dibangun di atasnya, melainkan dia bercabang. Seperti apa kira-kira? Anak dan bapak. Anak ini atau bapak ini, apanya anak? Asalnya anak. Karena anak ini datang dari bapak. Paham ini? Ini si bapak lagi ketika ditinjau dari si kakek. Kakek ini apa namanya? Asalnya bapak. Karena bapak ini datang dari kakek. Sekarang bisa kita katakan anak dibangun di atas bapak. Bapak dibangun di atas kakek. Kan tidak. Paham ini? Ya, makanya kata para ulama, definisi ini dikomentari. Dan mereka mengatakan yang lebih cocok ma yatafarra'u minhu ghairuhu. Ini hanya faidah saja. Kemudian kata beliau, wal far'u, adapun fara', namanya asal pasti punya fara'. Ma yubna ala ghairihi, sebaliknya. Kalau asal, apa yang dibangun di atasnya selainnya. Kalau fara', dianya yang dibangun di atas selainnya. Contohnya, ya kasih saja lawannya, contohnya asal. Kalau asal dari jidar adalah asas, pondasi, asal dari tembok adalah pondasi, berarti fara' dari pondasi apa? Temboknya. Paham ini? Kan kalau asal, sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Paham ini? Ini asal. Sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Itu asal. Kalau fara', dianya yang dibangun di atas selainnya. Paham ini? Paham tidak? Nah, ilah susahnya antum berpikir. Siapa yang belum paham? Angkat tangan. Kenapa angkat tangan? Ade. Kenapa lihat yang lain? Antum paham? Jadi kalau asal apa tadi? Sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Contohnya apa? Pondasi. Kenapa pondasi dikatakan asal? Karena di atas pondasi dibangun selainnya. Apa itu tembok? Sebaliknya, kalau fara', dianya yang dibangun di atas asal. Dia yang dibangun di atas selainnya. Ini selain yang dimaksud ini apa? Asal. Berarti kalau contoh pondasi tadi, yang mana asal, yang mana fara'? Fara' temboknya. Kenapa dikatakan fara' tembok? Karena dibangun di atas asal, yaitu pondasi. Yang mana asalnya? Pondasinya. Kenapa dikatakan pondasi asal? Karena dibangun di atasnya selainnya. Bingung nyantum ini. Paham ini? Ini dia. Dan faidah, mungkin antum bertanya, kenapa beliau harus bawakan definisinya fara'? Nah, tidak ada kita pelajari nih furu'ul fikhi. Yang kita pelajari usulul fikhi, bukan furu'ul fikhi. Tapi kenapa dibawakan tentang furu'? Disebutkan alasannya oleh Syekh Abdullah Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, Masya Allah. 2 alasan. Yang pertama, beliau menyebutkan furu' sebagai lawan dari usul, itu untuk lebih memperjelas definisi tentang usul. Ini kenapa? Karena sudah menjadi kaidah di kalangan para ulama untuk mengetahui hakikat sesuatu itu, kadang kita harus mengenal lawannya. Paham ini? Seperti apa? Mengenal tauhid. Kalau kita mau mengenal tauhid, untuk lebih dalam mengenalnya, kita harus mengetahui syirik. Sebagaimana yang dinukil bait syair oleh sebagian ulama, sebagian ada yang menukilkannya ke Imam Syafi'i rahimahullah, disebutkan bahwa araftu syarra la li syarri walakin ditawakkihi. Faman lam ya'riful khaira minasy-syarri waqa'u fihi. Saya mengenal keburukan itu bukan untuk melakukannya, tapi apa?
supaya bisa menjauh darinya. Paham ini? Nah, ini maksudnya apa? Kadang kita harus mengenal lawan dari sesuatu untuk mengetahui apa? Hakikat dari sesuatu yang kita inginkan. Sama dengan hal ini. Kenapa beliau bawakan definisi furu'? Paham ini? Itu untuk lebih mengetahui apa itu asal. Nah, antum kan bisa tahu apa itu usul fikih. Apa itu usul? Ya asal. Apa itu asal? Ma yubna alaihi ghairuhu. Supaya kita bisa lebih tahu ini, oh asal itu ma yubna alaihi ghairuhu. Bagaimana supaya kita lebih mengetahuinya? Kita harus datangkan fara. Apa maksudnya? Supaya kita tahu asal itu bukan fara. Paham ini? Alasan yang kedua, beliau ingin mengisyaratkan tentang apa yang kita pelajari ini, yaitu ilmu usul fikih. Bahwa ilmu usul fikih ini adalah ilmu yang dibangun di atasnya apa? Fikih. Maka beliau bawakanlah definisi fara. Maksudnya apa? Usul fikih, kalau usulnya sebagai asal, berarti pasti ada fara yang bercabang dari usul ini nanti. Apa itu? Itulah fikih. Dari sini kita bisa menyimpulkan dari isyarat beliau bahwa ilmu usul fikih adalah ilmu yang mengajarkan kita bagaimana cara memetik suatu hukum fikih. Dari mana? Dari usulnya. Paham ini tidak? Paham itu? Seperti memetik hukum wajib. Dari mana? Dari usulnya. Dari adanya perintah. Dan kaidah dari perintah, al-asul fil amri yaqtadi al-wujub. Itu maksudnya. Paham itu? Summa qala rahimahullahu ta'ala, wal fikhu, adapun fikhi, ini mudhafun ilainya. Bagian kedua dari kata usul fikih. Setelah sebelumnya beliau telah mendefinisikan kalimat usul, sekarang masuk ke kalimat fikih. Adapun fikih itu sendiri, ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Dia adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang diketahui dengan cara ijtihad. Paham ini? Ini definisi fikih. Berarti kalau kita mau ringkas usul fikih ketika ditinjau dari dua katanya, dia adalah ilmu asal atau ilmu pokok. Yang darinya lah nanti bercabang apa? Ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Pengetahuan kita terhadap hukum syar'i melalui ijtihad. Kesimpulannya, ilmu usul fikih, ilmu pokok yang kita pakai untuk apa? Mengetahui hukum-hukum syar'i dengan cara ijtihad. Itu apa kesimpulan yang ingin beliau jelaskan di sini. Nah ini. Dan yang perlu kita taklik sedikit tentang kalimat atau definisi fikih. Kata beliau ma'rifatul ahkami syar'iyyah. Al-ahkamu syar'iyyah mengeluarkan apa? Al-ahkam ghairu syar'iyyah. Hukum-hukum selain hukum syariat. Seperti apa? Hukum akliyah tentunya. Hukum-hukum yang bersumber dari akal. Seperti apa? Seperti satu lebih banyak daripada setengah. Nah, ini keluar. Tidak ada ilmu usul fikih yang membahas tentang ini. Demikian pula hukum-hukum apa? Adiyah. Paham ini? Seperti apa? Turunnya hujan tatkala ada embun. Atau hukum-hukum hissiyah yang bisa dirasakan dengan panca indera. Seperti apa? Api itu panas. Paham ini? Antum kalau ditanyakan api itu panas, antum perlu dalil? Anda tanya saja, pegang nih. Ini semuanya tidak masuk dalam ilmu fikih, apalagi ilmu usul fikih. Ini kesimpulan dari definisi. Kemudian yang terakhir, kata beliau, fikih adalah mengetahui hukum syar'i allati tariquhal ijtihad, yang diketahui dengan jalur ijtihad. Mengeluarkan apa? Hukum-hukum syar'i yang diketahui tidak dengan ijtihad. Apa itu? Al-ahkamu syar'iyyah al-yakiniyah. Hukum-hukum syar'i yang diketahui dengan thariqah atau jalur keyakinan.
Seperti apa? Akidah, tauhid, iman, dan semisal dengannya. Nah ini juga mengeluarkan apa? Hukum-hukum syar'i yang diketahui selain daripada akidah ini. Ahkam. Tapi diketahuinya secara pasti. Seperti apa? Wajibnya sholat 5 waktu. Ada enggak orang yang menyelisih kewajibannya ini? Tidak ada. Haramnya zina. Ada enggak menyelisih? Tidak ada. Paham ini? Keluar semua dari ilmu fikih. Makanya fikih yang diinginkan apa? Pengetahuan terhadap hukum syar'i, mengeluarkan apa? Hukum akli, adiyah dengan hissiyah. Sementara itu diketahuinya juga dari jalur ijtihad. Keluar darinya apa? Ahkam al-aqdiyah. Hukum-hukum keyakinan, akidah, manhaj. Paham ini? Iman, tauhid. Dan juga keluar darinya apa? Hukum-hukum syar'i yang diketahui secara pasti. Seperti haramnya zina, wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya berpuasa dan semisal dengannya. Paham ini? Dari hukum-hukum yang diketahui secara pasti. Maka kesimpulannya, ini definisi tentang ilmu usul fikih. Jika ditinjau dari tinjauan yang pertama, yaitu tinjauan setiap daripada katanya usul dan fikih, kita bisa simpulkan bahwa ilmu usul fikih dia adalah ilmu pokok yang dengannya lah seseorang bisa mengetahui apa? Hukum-hukum syar'i dengan jalur ijtihad. Sampai di sini insyaallah taala. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadza al-qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa yutina al-afiyata was salamah innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih walhamdulillahi rabbil alamin.